Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tungguin ya. Langsung saja, marilah kita membahas materi yang pertama, yaitu fungsi sastra. Selama Renaissance di Amerika, penyair dan penulis cerita pendek Edgar Allan Poe mengkritik konsep bahwa puisi bersifat didaktif. Poe, sastra berfungsi untuk menghibur sekaligus mengajarkan sesuatu. Tesis dan kontroversinya adalah konsep Horace Dulux dan berguna. Puisi itu indah dan berguna. Pandangan bahwa puisi itu menghibur bertentangan dengan gagasan puisi bahwa puisi mengajarkan segala sesuatu. Pandangan bahwa puisi adalah propaganda bertentangan dengan gagasan bahwa puisi hanyalah permainan suara dan gambar tanpa mengacu pada dunia nyata. Dan yang ingin kami buktikan sekarang adalah bahwa sastra memberikan ilmu dan filsafat di era neoklasik. Samuel Johnson masih menganggap puisi bisa menyampaikan hal-hal yang bab 4, yaitu teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra. Dalam bidang kajian sastra perlu dibedakan antara teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra. Sastra dapat dilihat sebagai rangkaian karya paralel atau yang diklasifikasikan secara kronologis yang merupakan bagian dari proses sejarah. Teori sastra adalah studi tentang prinsip, kategori, dan kriteria, sedangkan kajian karya konkret disebut kritik sastra dan sejarah sastra. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tidak mungkin kita menyusun teori sastra tanpa kritik sastra dan sejarah sastra. Sejarah sastra tanpa kritik sastra dan teori sastra, dan kritik sastra tanpa teori dan sejarah sastra. Sejarawan hanya perlu mencantumkan tanggal, judul publikasi, dan data biografi penulis. Tetapi ketika mencapai pada pertanyaan tentang penilaian yang mendalam, itu tidak bisa dihindari.